Oke, teman-teman, jadi ini adalah Hygrophila costata, teman-teman. Jadi salah satu Hygrophila yang dia akan merah warnanya ketika kena cahaya tinggi. Nah, tanaman Hygrophila itu kecuali Pinnatifida itu bisa hidup dengan minim CO2, terutama keluarganya Hygrophila costata, kompak, Corymbosa, siamensis dan sejenisnya itu bisa hidup tanpa CO2, bahkan tanpa filter seperti itu. Karena tanaman ini adalah tanaman badak ya teman-teman ya, atau tanaman yang sangat gampang untuk hidup seperti itu. Namun dengan ukurannya yang agak besar seperti ini kurang cocok untuk akuarium di bawah 60 cm. Bisa, tapi tidak bisa terlalu banyak seperti itu, dan temanya akan menyesuaikan dengan ukuran akuarium yang kecil. Nah, bisa teman-teman lihat ini adalah Hygrophila costata, teman-teman. Kita lihat tuh, warnanya sangat ciamik. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya di Rimba Borneo. Nah, kali ini saya sedang berada di salah satu farm saya sendiri, yang mana kita baru saja menyelesaikan penambahan kolam terpal baru ya, kolam tanah yang ada di kanan saya di situ. Nah, di sini akan saya tanami stem plant lagi, dan sebelum saya menanam stem plant di video kali ini akan ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu 11 hal yang bisa membuat kalian itu gagal dalam membudidayakan tanaman aquascape. Sebelumnya saya sudah memberikan bagaimana tips agar tanaman aquascape itu bisa sukses, bisa tumbuh bagus, medianya dan lain-lain ya. Namun ke-11 item ini atau hal ini sangat berkaitan langsung terhadap kesuksesan tanaman aquascape kalian atau budidaya tanaman aquascape kalian seperti itu. Nah, apakah itu? Simak terus di channel saya di Rimba Borneo. Nggak usah pakai lama lagi ya basa-basinya, kita langsung aja ke poin yang pertama adalah media tanam, teman-teman. Jadi teman-teman ya harus bisa memastikan media tanam yang kalian gunakan itu tepat sesuai dengan jenis tanaman kalian seperti itu. Jadi usahakan ya kalian menggunakan media itu tidak pakai kompromi. Maksudnya apa? Tanaman ini harusnya pakai ini, terus kalian pakai ini aja seperti itu, atau kalian bereksperimen sendiri, itu akan sangat meningkatkan resiko kegagalan tanaman aquascape kalian. Nah, sebaiknya gunakan media yang sudah tepat, yang sudah dieksperimen oleh orang lain dan itu berhasil seperti itu. Nah, untuk stem plant Echinodorus ya, media yang terbaik adalah tanah, teman-teman. Tanah apa? Tanah biasa, tanah kebun, dan jangan gunakan ya yang namanya itu tanah organik atau pupuk organik yang dijual di toko bunga seperti itu, yang terbuat dari sekam, dari kompos, dari pupuk kandang seperti itu. Karena itu sangat tidak cocok apabila kalian ingin membudidayakan tanaman yang media tanamnya selalu basah, karena dia pasti akan tumbuh jamur yang pertama. Yang kedua, dia akan tumbuh bakteri dan akan terjadi pembusukan yang berakibat tanaman kalian akan mati seperti itu. Nah, lantas ada yang bilang seperti ini, "Bang, ada salah satu channel yang mengatakan pupuk kandang itu bisa dan itu bagus." Ya, itu mungkin bisa terjadi, tapi itu terjadi di tempat yang dingin ya, yang suhunya selalu berada di bawah 26 derajat, di daerah pegunungan ya, dengan air yang selalu mengalir, itu bisa saja terjadi. Kenapa? Karena di daerah yang dingin pembusukan itu lebih pelan seperti itu daripada daerah yang panas. Nah, sedangkan mayoritas dari kita itu tinggal di dataran rendah yang mana suhunya itu bisa lebih dari 30 derajat. Sehingga media-media tanam organik maupun itu pupuk kandang ya, itu akan sangat mudah busuk di situ dan mengakibatkan tanaman kalian gagal. Oke, apalagi media kalian airnya tergenang dan pasti tanaman kalian akan gagal. Yang selanjutnya, yang kedua adalah cahaya. Nah, kalian juga harus bisa mengerti kebutuhan cahaya pada tanaman kalian seperti itu. Nah, contohnya seperti Echinodorus ini ya. Echinodorus ini membutuhkan membutuhkan cahaya yang cukup tinggi untuk dibudidayakan. Namun dia harus agak berair seperti ini. Nah, itu ya. Oke. Nah, apabila kalian menanam kripto di sini, maka itu akan gagal gitu. Kenapa? Karena cahayanya terlampau banyak. Jadi, teman-teman harus bisa memposisikan di mana kalian akan menanam tanaman aquascape kalian untuk skala budidaya kalian, di teras atau di tempat terbuka, tergantung jenisnya. Untuk stem plant, untuk Echinodorus itu mayoritas atau sebagian besar itu dia membutuhkan cahaya yang tinggi atau matahari langsung seperti itu.
apabila kalian menaruhnya di bawah naungan sehingga tidak terkena matahari langsung, maka tanaman kalian akan rentan untuk mati. Karena apa? Ketidakmampuan tanaman tersebut untuk fotosintesis secara maksimal. Nah, yang ketiga apa? Nah, poin yang ketiga adalah suhu, teman-teman. Nah, suhu sangat berkaitan dengan tanaman, sangat erat kaitannya. Jadi suhu itu sama cahaya beda ya. Suhu itu panas dingin, sedangkan cahaya itu terang atau redup seperti itu. Nah, suhu juga sangat berpengaruh untuk kesuksesan tanaman kalian yang akan kalian budidayakan. Jadi apabila kalian tinggal di daerah suhu panas, maka budidayakanlah tanaman yang sekiranya bisa hidup di suhu panas. Tanaman apa itu? Kalian harus cari tahu ya. Seperti jenis-jenis rotala, Ludwigia ya, octopus, itu dia suka hidup di daerah yang hangat ya. Jadi di 28, 30 derajat, 32 derajat dia masih mampu untuk hidup. Nah, tapi apabila kalian itu membudidayakan tanaman-tanaman yang membutuhkan suhu dingin seperti anubias, beberapa jenis cryptocorin, maka tanaman kalian akan mati apabila kalian tanam di suhu panas seperti itu. Jadi kalian harus bisa mengetahui suhu rata-rata yang ada di kota kalian atau tempat tinggal kalian, dan kalian putuskan tanaman apa yang sekiranya bisa untuk kalian budidayakan. Apabila tidak, maka resiko kegagalan akan sangat tinggi seperti itu. Oke, poin yang keempat adalah kelembapan udara. Nah, jadi baik cahaya, suhu, dan kelembapan udara ini sangat berkaitan langsung atau sangat berhubungan. Kenapa? Karena biasanya di suhu yang panas itu kelembapannya juga akan berkurang ya. Dan di cahaya yang tinggi kelembapan juga akan berkurang, dan suhu biasanya akan meningkat semakin panas cahaya kalian seperti itu. Nah, kelembapan ini adalah kandungan air yang terdapat pada udara sekitar, sehingga akan sangat berpengaruh langsung terhadap penguapan pada tanaman itu sendiri dari daunnya, batangnya, dan metabolisme tanaman itu. Sehingga jikalau kelembapannya terlalu rendah, maka tanaman kalian akan sangat mudah untuk kering. Maka dari itu sesuaikan tanaman kalian mana yang sekiranya butuh kelembapan tinggi dan butuh kelembapan yang relatif lebih rendah seperti itu. Nah, untuk kelembapan itu masih bisa diakali, caranya dengan memberikan selubung atau sungkup plastik seperti yang ada di sini. Nah, seperti yang ada di belakang saya, ini saya menanam cryptocorin ya, dan echinodorus juga ada di situ yang sudah saya sungkup dengan plastik. Itu akan menambah kelembapan udara pada ruang tanam sehingga tanaman yang seharusnya tumbuh di kelembapan tinggi bisa hidup ya. Di luar sini kelembapannya lebih rendah dibandingkan tempat yang sudah saya sungkup seperti itu. Jadi kelembapan bisa kalian atasi dengan cara memberi sungkup plastik bening seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah poin yang kelima adalah air, teman-teman. Ya, karena kita budidaya tanaman air, maka air itu sangat berpengaruh langsung terhadap kesuburan tanaman kalian. Namun air yang seperti apa? Tidak semua air itu bisa membuat tanaman kalian serta-merta sehat. Air yang saya gunakan di sini adalah air sungai, teman-teman. Nah, lihat ini. Ini adalah air sungai yang saya alirkan ya. Yang kemudian dia membasahi kolam terpal yang saya bikin seperti itu. Nah, lantas apa sih sebenarnya hubungan air ini terhadap tanaman? Bukankah saya bisa menggunakan air keran saya, air sumur saya seperti itu? Tidak serta-merta demikian, karena setelah 4 faktor tadi terpenuhi, maka faktor yang penunjang yang kelima ini sangat penting. Karena air itu memiliki parameter yang terkandung di dalamnya, baik itu pH, TDS, GHKH, dan lain-lain. Nah, air yang bagus itu adalah air yang bagus untuk tanaman aquascape adalah air yang memiliki mineral yang tidak terlampau tinggi, pH yang tidak terlampau tinggi seperti itu. Sehingga apabila kalian khusus di Pulau Jawa ya, khusus Pulau Jawa apalagi bagian selatan seperti itu. Jawa bagian selatan, Jawa bagian tengah, di daerah vulkanik ya. Mayoritas Pulau Jawa itu air tanahnya itu banyak mengandung kapur ya atau kalsium. Sehingga ketika kalian menggunakan air tanah, tanaman budidaya kalian akan kurang maksimal. Terutama di musim kemarau seperti ini, maka kalian harus bisa mencari alternatif air lain untuk membasahi media tanam teman-teman seperti itu. Jadi untuk kalian yang berada di luar Pulau Jawa seperti Kalimantan, Sumatera ya, itu tempat yang sangat bagus sekali dan kalian tidak perlu memusingkan soal air karena air yang ada di sana sudah sangat pas baik dari segi pH, TDS, dan unsur lainnya. So, buat kalian yang ada di Jawa, apabila kalian tetap mengalami tanaman yang kurang subur, bisa jadi itu karena air kalian yang sangat tidak cocok untuk tanaman itu. Saya sendiri menggunakan air sungai ya. Karena ketika
sudah mulai musim hujan, sudah mulai musim kemarau, hujan tidak turun sehingga tanaman saya tidak disirami oleh air hujan, dan ketika saya menggunakan air tanah maka tanamannya akan mulai mati perlahan. Oke, teman-teman, yang selanjutnya yang keenam adalah jenis tanaman. Nah, jenis tanaman itu sudah saya singgung di beberapa poin yang belakang ya. Jadi intinya tanaman apa yang ingin kalian tanam, jadi itu juga akan sangat menentukan kesuksesan cara budidaya kalian atau budidaya kalian seperti itu. Tanaman-tanaman yang bisa diterapkan di tempat kalian adalah tanaman-tanaman yang sudah lolos 5 item sebelumnya seperti itu, dan dia mampu hidup. Nah, setelah kalian mendengar 6 poin tadi, baik mulai dari suhu, cahaya, media tanam, ya kan, jenis tanamannya, maka setelah kalian berhasil ya menentukan tanaman apa yang cocok, media tanam apa yang cocok, dan apa yang ingin kalian tanam, maka selanjutnya adalah tantangan yang sebenarnya dalam menghadapi dan merawat tanaman itu sendiri. Yang pertama, tantangan yang akan kalian temui adalah hama belalang. Itu terjadi apabila kalian menggunakan media tanam outdoor yang mana tidak dalam greenhouse. Nah, hama belalang ini adalah hama basic atau standar yang biasanya akan muncul ya. Coba lihat ke sini, contoh ya, ini ya. Nah, ini adalah salah satu bekas ya belalang seperti itu. Daun-daun menjadi bolong, bisa kita lihat, dan ini sama dengan hama ulat. Nah, yang ketujuh itu adalah hama ulat ya. Setelah hama belalang, hama ulat. Nah, ini akan sangat merepotkan dan membuat estetika tanaman kalian menjadi jelek, itu lihat. Jadi saya sendiri tidak bisa menghindari ini. Hama ini akan selalu menyerang ya setiap musim dengan cara yang beraneka ragam dan waktu yang beraneka ragam. Caranya untuk mengatasinya gimana? Disemprot dengan insektisida atau racun serangga seperti itu. Itu bisa mengurangi, dan itu akan muncul lagi setelah 2 minggu atau 3 minggu setelah itu dia bisa muncul lagi. Namun hama ini tidak serta-merta membuat tanaman kalian mati. Cuman mungkin bentuk tanaman kalian itu akan sangat jelek, dan mungkin ketika dijual itu akan mengurangi nilai dari tanaman kalian. Itulah PR yang juga masih saya rasakan sekarang ketika tanaman saya itu memiliki kualitas yang menurun akibat dari daunnya yang tidak sempurna. Sedangkan pembeli kita itu menginginkan tanaman yang perfect. Di tingkatan selanjutnya, yang ke-9. Yang ke-9 ada lagi hama yang bisa membuat tanaman kalian mati atau bahkan gagal panen seperti itu. Tingkatannya lebih tinggi daripada belalang dan ulat. Belalang dan ulat hanya memakan tanaman kalian sehingga tanaman kalian akan terlihat jelek seperti itu, namun tingkat kematiannya lebih rendah. Tapi apabila kalian ketemu dengan hama yang ini, yaitu hama kutu, tanaman kalian bisa mati ya, atau bahkan gagal panen. Kenapa? Karena kutu ini dia nempel di belakang daun ya, juga di tunas muda seperti ini ya, di daun muda yang menyedot cairan, sehingga tanaman kalian seperti stempel seperti ini akan keriput, keriting ya, dan perlahan akan mati seperti itu. Nah, beberapa tanaman yang senang dihinggapi kutu itu biasanya tanaman dari keluarga Hygrophila. Hygrophila polysperma ini sangat sering sekali ditempeli oleh kutu. Kemudian Echinodorus itu sering sekali ditempeli oleh kutu ya. Sedangkan ulat tadi itu tanaman dari keluarga Hygrophila, Hygrophila costata, Hygrophila jenis apapun itu ulat sama belalang sangat seneng. Nah, tanaman yang agak jarang dimakan oleh kutu, belalang, ulat itu jenis-jenis rotala. Itu sangat jarang sekali seperti itu. Namun rotala ada hama lainnya yang bisa membuat dia mati seketika. Yaitu adalah yang ke-10. Yang membuat tanaman kalian gagal yang ke-10 adalah jamur dan bakteri. Tingkat kematiannya bisa sampai 100% teman-teman. Oke, jadi kita membahas bakteri dan jamur. Bakteri dan jamur adalah hama yang tidak kelihatan namun sangat berakibat fatal teman-teman. Itu bisa terjadi akibat banyak faktor. Bisa dibawa oleh hama sebelumnya yaitu kutu, ulat ya. Belalang itu bisa membawa spora jamur atau bibit bakteri ke tanaman kalian sehingga tanaman kalian bisa infeksi. Jadi belalang dan hama lainnya itu secara tidak langsung bisa menjadi medium penyebaran bakteri dan jamur itu. Nah, apabila tanaman kalian kena jamur atau bakteri ya, satu kolam seperti ini itu bisa ludes atau mati. Nah, ini contohnya Nesia
Pedicellata golden ini baru sembuh dari kena jamur, teman-teman. Bisa kita lihat, ini saya habis kasih anti jamur, dia mulai rontok semuanya dan hampir nyaris mati seperti itu. Nah, tanaman yang rentan terhadap jamur dan bakteri adalah tanaman-tanaman yang biasanya itu merupakan tanaman hasil rekayasa genetik. Itu akan sangat rawan terkena itu daripada tanaman yang masih original spesies. Seperti Nesia golden, ini adalah tanaman bukan tanaman asli ya. Jadi dia merupakan hasil rekayasa genetik oleh para pemulia tanaman sehingga dia lebih rentan. Ada lagi Leishmania golden seperti itu. Itu juga rentan terhadap jamur seperti itu. Dan tentunya Rotala. Rotala walaupun tanaman yang sangat kuat, bisa panas, bisa di suhu 33 derajat, tapi ketika dia sudah terserang jamur biasanya karena terlalu basah, terus kemudian media kalian itu terjadi pembusukan karena banyak media organiknya di situ, Rotala sangat rentan terhadap jamur. Lantas bagaimana caranya untuk mengantisipasi? Pertama, kalian keringkan dulu airnya. Ketika ini ada air ya seperti ini ya. Kalian bisa lihat, ini ada air di sini. Ini kalian keringkan, jangan kalian sirami ya. Lalu kalian beri anti jamur seperti itu atau anti bakteri, tergantung tanaman kalian terkena jamur atau bakteri. Selama beberapa hari jangan kalian siram. Karena dengan penambahan kelembapan pada tanah dan tanaman itu sangat meningkatkan resiko jamur dan bakteri tumbuh. Karena apa? Karena jamur dan bakteri sangat suka tempat yang basah dan lembab. Jadi perawatannya kalian keringkan, jangan kalian siram, lalu semprot dengan bakterisida atau fungisida kepada tanaman kalian. Kalian evaluasi dulu selama 3 hari, 2 hari. Ketika pembusukan oleh jamur sudah mulai berhenti, bisa kalian semprot, ya kalian siram. Kemudian di 1 minggu pertama kalian kasih lagi sampai 1 bulan ya, sampai tanaman kalian menunjukkan tidak ada lagi gejala-gejala atau pembusukan yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Seperti itu. Oke, poin terakhir yang sangat penting dan sangat krusial dari 10 poin lainnya dan akan sangat menentukan kesuksesan atau kegagalan kalian dalam membudidayakan tanaman aquascape ada di poin 11 ini. Makanya kalian simak baik-baik, kalian catat dalam hati, kalian catat dalam pikiran ya. Karena nggak sempat untuk nyatat dalam tulisan seperti itu. Poin yang ke-11 adalah karena kalian tidak subscribe dan nonton channel Rimba Borneo dengan baik, dengan hatam. Makanya hatamin dulu nonton Rimba Borneo, karena di dalam setiap video saya itu saya memberikan share, memberikan tutorial apapun, tidak saya tutup-tutupi dan itu sangat detail saya berikan ya. Sehingga apabila kalian perhatikan dengan seksama, tidak setengah-setengah, secara utuh, maka kalian akan bisa untuk kemungkinan lebih besar sukses dalam membudidayakan tanaman aquascape kalian daripada kalian hanya melihatnya secara setengah-setengah atau tidak penuh seperti itu. Maka dari itu tonton terus channel Rimba Borneo dan simak dengan baik-baik, pahami apa yang saya katakan. Apabila kalian tidak paham, kalian bisa komentar di kolom deskripsi, maksud saya di kolom komentar, dan baca deskripsi apabila ada deskripsinya seperti itu. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Selalu support channel ini dan semoga kalian selalu menjadi anak yang kreatif dan salam kebok-kebok.